Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, Merdeka! Hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Nah saudara, kita selalu peringati karena itu peristiwa yang besar. Kita dapat dibebaskan dari penjajah dan kita merdeka. Ya, penting sekali kita beroleh kemerdekaan. Nah, saudara, itu sebabnya kita harus menjaga negara ini dengan baik supaya tetap ada kemerdekaan. Kalau ada kemerdekaan, maka rakyatnya akan mendapat perlakuan yang sama. Tidak melihat etnisnya, tidak melihat latar belakangnya. Kalau yang salah dihukum, yang benar dibebaskan. Harusnya begitu ya, kadang-kadang ada ketidakadilan. Tetapi yang seharusnya itu karena merdeka, jadi kita merdeka. Kita boleh ada kebebasan untuk menyatakan sesuatu, bisa usul kepada pemerintah, bisa ya menjalankan sesuatu yang kita rasakan tidak adil pun kita dapat mengajukan, ya harusnya begitu. Tetapi manusia ini sudah jatuh dalam dosa sehingga pikirannya kecenderungannya kepada dosa. Jadi ada banyak kesalahan yang dilakukan. Namun pada waktu zaman Tuhan Yesus juga orang-orang Yahudi itu merasa mereka dijajah. Ya kenapa kita harus bayar kepada pemerintah? Kan kita adalah umat Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi mereka mengajukan pertanyaan ya di Matius 22 ayat 17. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Ini orang-orang ya pemimpin agama juga ya, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Karena pada waktu itu mereka dijajah ya. Lalu Tuhan Yesus memberikan jawaban, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itulah ajaran Tuhan Yesus mengenai kewajiban manusia di dalam dunia ini. Ya, secara rohani kewajiban kita kepada Allah. Secara jasmani di dunia ini kewajiban kita kepada pemerintah. Karena apa? Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 13 dia mengatakan demikian, ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah ikut campur ya dalam menetapkan pemerintahan. Kita juga tidak mengerti bagaimana bisa terjadinya ada pemerintahan yang tidak baik, ada pemerintahan yang menekan rakyatnya, tetapi itu terjadi kalau menurut Rasul Paulus di sini bahwa semua itu ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, memang orang yang melawan pemerintah mendapat hukuman, ya mendapat hukuman dari pemerintah. Ya, mereka dikatakan tidak setia atau mau memberontak kalau melawan itu ya. Jadi ayat 3, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ya. Dan seterusnya memang dia katakan juga, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia,
karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah, ya. Jadi bagian untuk pemerintah kita berikan pada pemerintah, bagian untuk Tuhan kita berikan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai orang Kristen merasa seperti waktu itu, ya. Jadi apakah kita tidak harus membayar kepada pemerintah karena mereka mau membayar kepada Tuhan. Tetapi bagian Tuhan berikan kepada Tuhan, bagian kepada pemerintah kita berikan kepada pemerintah. Jadi sekali lagi kita merdeka, dan 17 Agustus ini kita peringati, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah merestui pemerintah ini. Tuhan ikut campur sehingga kita mempunyai negara yang makmur, kita dapat hidup di dalamnya, dan mari kita semuanya bersyukur dan mentaati aturan-aturan, karena semua itu untuk kita, orang anak-anak Tuhan. Kita memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan pemerintah, Engkau memberikan negara Indonesia. Terima kasih kami dapat tinggal di dalamnya dengan damai sejahtera, karena kami percaya bahwa semua ini adalah berkat dari Tuhan, dan oleh izin Tuhan Engkau sendiri yang memberikan pemerintah ini kepada kami yang tinggal di dalamnya. Terima kasih Tuhan atas negara yang makmur, sejahtera. Tuhan berkati pemerintah kami, Tuhan berkati presiden, Tuhan berkati para menteri, Tuhan berkati semua aparat-aparat yang menjalankan tugasnya sampai jenjang yang paling tinggi sampai yang paling rendah, kepada RT, RW, semua Tuhan juga berkati kepemimpinan mereka supaya semakin kuat negara ini, semakin sehat, dan kami semua juga dapat menjalankan bagian kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, ya, kita merdeka. Sampai jumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.